Setelah sempat dikabarkan mengalami cedera hamstring bersama klubnya FC Twente, Pak Sumarji mengkonfirmasi kalau Messilger siap untuk laga menghadapi timnas Jepang dan dia akan terbang ke Indonesia pada tanggal 10 November mendatang dengan beberapa pemain lainnya yang kini bermain di Belanda, sedangkan yang lainnya menyusul. Sementara Marten Pas menjadi pemain abroad pertama yang sudah sampai di Jakarta. Di sisi lain, dengan bergabungnya Kevin Dix ke skuad Garuda Merah Putih, jelas akan membuat Sintayong merubah rencana. Lantas rencana apa yang sudah dipersiapkan oleh Sintayong untuk bisa memberikan perlawanan kepada Jepang? Mari kita ulas selengkap-lengkapnya. Ini memang luar biasa loh. Sintayong rubah strategi setelah mendatangkan 28 pemain naturalisasi dan sangatlah merubah strategi yang mungkin dapat menggedor pertahanan dari Jepang. Gimana berita selanjutnya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Cek it out. Oke. Saat tinggal 9 hari lagi laga Indonesia versus Jepang akan segera dimainkan. Dan seperti yang sudah dikonfirmasi sebelumnya, kalau Sintayong telah memanggil 27 pemain untuk menghadapi anak asuh Hajime Moriyasu tersebut. Namun sampai saat ini publik tanah air masih dibuat deg-degan. Karena apapun yang terjadi, Indonesia harus bisa mengamankan seenggaknya 4 poin dari 2 laga tersebut kalau masih ingin menjaga asa masuk 4 besar. Jelas ini bukanlah sesuatu yang gampang, mengingat kualitas lawan yang dihadapi adalah 2 tim yang secara histori adalah langganan Piala Dunia. Dan sejatinya, kecemasan publik bertambah nyata setelah kemarin Messilger diduga mengalami cedera hamstring hingga harus ditarik keluar lebih cepat kala Twente berhadapan dengan Willem II. Meski begitu, masih ada kemungkinan Mes tetap akan tersedia di laga melawan Jepang dan Arab. Terlebih Mas sendiri juga sebelumnya bertekad akan memberikan yang terbaik agar Indonesia bisa jadi tim yang konsisten lolos Piala Dunia. Amin. Dan terbaru, kabar bahagia menghampiri Timnas Mania setelah Pak Sumarji mengatakan kalau Messilger ini baik-baik saja dan tak mengalami kendala apapun untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Bahkan Pak Sumarji mengatakan kalau Messilger akan terbang ke Indonesia bersama para pemain keturunan lainnya yang bermain di Eredivisie pada tanggal 10 November mendatang. Sampai pagi ini, tadi sebenarnya ke sekretaris tim tidak ada telepon dari para pemain yang memberitahu kalau mereka tidak bisa hadir. Jadi semua pemain yang dipanggil siap datang, termasuk Messilger. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta 10 November nanti, ungkap Pak Sumarji dikutip dari tribunnews.com. Sementara itu, pemain abroad yang sudah sampai di Indonesia baru Marten Pas dan kemungkinan akan disusul oleh Kevin Dix yang sudah dipersiapkan oleh Pak Erik untuk menjadi kejutan di laga melawan Jepang. Dan jika benar Kevin Dix gabung skuad Garuda lebih cepat, jelas Sintayong akan kembali merubah skema permainannya. Bukan eksperimen ya, tapi sedikit merubah posisi pemain. Oke. Jadi ini mungkin kalau misalnya menurut gua di lini belakang yang akan dirubah lur, karena Kevin Dix ini adalah pemain belakang lur, tengah belakang ya. Mungkin yang akan dirubah ya di lini belakang dari timnas itu sendiri. Kita lanjut lur. Duet match Jay Itzas dan Kevin Dix. Sementara itu, jika Kevin Dix gabung ke skuad Garuda lebih cepat, Sintayong jelas akan memakai skema 3 back dengan menduetkan Messilger, Jay Itzas dan Kevin Dix. Jika melihat pengalaman mereka bermain di Eropa, jelas ini akan menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Gak akan ada lagi blunder-blunder konyol yang dilakukan oleh pemain belakang kita. Dan dengan pengalamannya menghadapi pemain-pemain dari Eropa, jelas ketiganya akan bisa meredam para pemain depan timnas Jepang yang kita kenal punya ketenangan, kecerdasan, dan kecepatan luar biasa. Ditambah dengan Marten Pas yang sejauh ini tampil sangat oke, jelas lini pertahanan timnas Indonesia bakal semakin menarik untuk dinantikan. Luar biasa ya. Pertandingan itu sangatlah diharapkan oleh penggemar sepak bola seluruh dunia loh ya, karena ini adalah pertandingan penentuan antara Indonesia dan Jepang juga. Luar biasa banget pendukungan dari supporter bola dunia ya, terutama Indonesia. Kita lanjut. Ivar Jenner absen, Justin Hubner bisa jadi opsi. Menghadapi Jepang, timnas Indonesia tak bisa diperkuat oleh Ivar Jenner. Hal ini karena pemain Jong FC Utrecht tersebut telah mengoleksi 2 kartu kuning secara beruntun. Kartu kuning pertama didapatkan Ivar Jenner saat skuad Garuda menghadapi laga ketiga grup C melawan Bahrain pada 10 Oktober lalu.
Dengan catatan tersebut, Ivar tak akan bisa dimainkan saat melawan Jepang nanti. Absennya Ivar ini tentu saja menjadi kerugian tersendiri buat timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Jenner memang pemain muda tetapi kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Dia bahkan selalu menjadi pilihan utama Sintayong saat timnas Indonesia senior maupun tim U23 berlaga di ajang internasional. Tapi Sintayong gak khawatir sama sekali karena dia sudah mempersiapkan pengganti yang sepadan, yakni Justin Hubner. Hubner akan diplot sebagai gelandang bertahan, sementara Tom Hay akan sebagai jenderal lapangan tengah sebagai pengatur serangan. Dengan permainan barbar yang selalu ditunjukkan oleh Hubner, ditunjukkan untuk merusak ritme permainan timnas Jepang. Macam Pablo Gavi di Barcelona lah, main gerusak-gerusuk tapi bisa sangat menguntungkan timnya. Strategi dibutuhkan ya Lur ya. Optimis bisa target 4 poin bulan ini. Amin. Ya, suka tak suka pada akhirnya kita memang harus move on dari dua hasil tak memuaskan di bulan Oktober. Toh secara poin antara peringkat 2 sampai 6 jaraknya itu cuma beda tipis. Jadi secara hitung-hitungan semua tim entah itu Australia, Arab, Indonesia, Bahrain dan Cina masih punya kesempatan yang sama untuk berada di 4 besar. Nah, bagi Indonesia sendiri, tentu targetnya adalah mengunci posisi 4. Dan sebenarnya itu adalah hal yang paling realistis yang ada untuk saat ini. Hanya saja melihat laga di bulan November ini, yang mana Indonesia harus melawan Jepang dan juga Arab. Pastinya target itu gak akan diraih dengan mudah. Tentunya ya sudah pasti melawan Jepang, yang semua orang tahu tim ini emang sekarang jadi yang paling yahut di kualifikasi kali ini. Bayangin aja, sejak masih di round 2 sampai round 3 ini, Jepang ini sama sekali belum pernah kalah. Dan hebatnya, gawang mereka baru jebol sekali. Itu pun berasal dari gol bunuh diri pemain mereka sendiri kala bersua Australia. Maka nggak heran, semua sepakat kalau ibarat kita bisa dapat 1 poin aja dari Jepang, itu adalah sebuah hal yang dirasa sangat amat cukup untuk jadi modal penting buat melawan Arab di laga selanjutnya. Iya Lur ya, Indonesia hanya membutuhkan 4 poin aja ya dari Jepang. Mungkin kalau misalnya mudah-mudahan dari Jepang menang Lur ya, itu bisa nambah lebih aman lagi. Kalau misalnya pun hanya ditahan imbang oleh Jepang, itu sudah dapat 1 poin, dan tadi menang di Arab itu udah 4 poin, itu udah memastikan Indonesia bisa lolos ke semifinal Lur ya. Kita doakan saja dan kita dukung terus timnas Indonesia, kita semoga menang melawan Arab dan juga menang melawan Jepang Lur ya, mudah-mudahan ya, agar peluang masuk lolos ke final itu lebih besar Lur ya. Mudah-mudahan aja itu kita harapkan semua bagi fans-fans bola Indonesia dan juga supporter timnas, agar Indonesia bisa lebih dipandang oleh dunia di persepak bolaan ya Lur ya. Dan juga Sintayong semoga merubah rencana yang signifikan untuk menandingi Jepang, yang kita kenal juga adalah klub yang sangat takuti di Asia Lur ya. Semoga Sintayong punya strategi yang lebih kuat dan lebih mumpuni lagi. Kita doakan saja itu. Oke, sekian reaction dari aku kali ini Lur. Kurang lebih aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.